Pada hari ini saya mengajak kita membaca satu ayat saja dari Efesus pasal yang kelima ayat 18 menulis demikian. Efesus pasal 5 ayat 18 dikatakan demikian. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Saudara, ada satu pengalaman rohani yang harus dialami terus-menerus oleh orang percaya, yaitu penuh dengan Roh Kudus. Banyak yang bertanya sama saya, Pak Pendeta, apa bedanya baptisan Roh Kudus dengan kepenuhan Roh Kudus? Baptisan Roh Kudus cuma sekali, tapi kepenuhan Roh Kudus adalah pengalaman terus-menerus bagi setiap kita orang percaya. Apa artinya dipenuhi oleh Roh Kudus? Ketika Anda dibaptis oleh Roh Kudus, itu bato artinya ditenggelamkan. Saudara, seperti sebuah spon, tahu spon ya? Spon atau apa spon lah. Nah, spon itu kita masukkan ke dalam air. Ketika spon itu dimasukkan dalam air, itu yang kita kenal dengan bapto tadi, baptisan. Tetapi saudara, proses bagaimana air menyerap ke dalam spon, itu yang disebut dengan kepenuhan Roh Kudus. Nah, makanya penting sekali, apa yang memenuhi hidup Anda akan mengendalikan hidup Anda. Apa yang memenuhi hidup Anda akan mengontrol hidup Anda. Kata dipenuhi itu artinya dikontrol, itu artinya dikendalikan, itu artinya dikuasai. Nah, apa yang Anda isi dalam hidup Anda? Kalau Anda isi hidup Anda dengan berita-berita yang mengkhawatirkan, maka hidupmu dipenuhi dengan kekhawatiran, hidupmu akan dikontrol dengan kekhawatiran. Kalau kau mengisi pikiran dan hatimu dengan hal-hal yang cabul, hal yang porno, hal yang tidak baik, maka engkau akan dikuasai oleh hal yang porno, hal yang cabul dalam hidupmu. Nah, saudara, apa yang kau isi dalam hidupmu akan mengontrol, akan mengendalikan hidup setiap kita. Nah, saudara, proses ini harus berlangsung terus-menerus dalam hidup setiap kita. Kita nggak cukup hanya dibaptis dengan Roh Kudus, tapi kita harus berendam. Kita harus seperti spon itu menyerahkan Roh Kudus untuk menguasai hidup kita. Dengar, saudara, penuh Roh Kudus bukan intensitas Roh Kudus yang makin banyak dalam hidup kita. Tapi penuh dengan Roh Kudus artinya seberapa banyak persentasi kita menyerah kepada Roh Kudus. Seberapa banyak persentasi kita menaklukkan diri kita. Dalam bahasanya yield. Kita berserah kepada Roh Kudus untuk menguasai seluruh kehidupan kita. Maka dari itu Tuhan mau hidupmu dikuasai 100%. To feel dipenuhi artinya 100%. Kita nggak bisa diisi 80%. Kita nggak bisa diisi 90%. Kenapa? Kalau kau cuma diisi Roh Kudus 80%, maka hal lain akan menguasai hidupmu 20%. Yang 20% itu akan menghancurkan yang 80%. Nah, saya mau tanya kepada kita merenungkan hari ini, apa yang menguasai hidup Anda? Apa yang menaklukkan hidup Anda? Jujur, hidup kita bisa dikuasai oleh hawa nafsu kita, oleh daging kita. Paulus katakan ada tipe orang Kristen yang disebut dengan carnal Christian. Orang Kristen yang daging, saudara. Yang hidupnya diatur oleh dagingnya. Yang hidupnya dikuasai oleh hawa nafsunya. Makanya jangan heran ada orang berbahasa roh. Ada orang sandal lama, baju lama, baju baru, saudara. Tapi berbuat dosa. Dia tetap selingkuh, utang gak bayar, tipu sana, tipu sini. Dia tetap berbohong. Kenapa? Kenapa dia Kristen karnal? Walaupun dia sudah dibaptis Roh Kudus, tapi hidupnya tidak dikuasai oleh Roh Kudus. Hidupnya dikuasai oleh hawa nafsu dagingnya. Hidupnya dikuasai oleh saudara egonya. Nah, sekarang saya mau beritahu apa yang mengontrol hidup Anda. Hidup kita bisa dikuasai oleh nafsu kita. Jangan heran orang Kristen masih punya nafsu marah. Orang Kristen masih punya nafsu seks yang berlebihan. Orang Kristen masih punya nafsu serakah, tamcia yang luar biasa. Orang Kristen masih punya nafsu cinta akan uang. Jangan heran saudara, kenapa? Mereka orang Kristen yang karnal. Orang Kristen yang karnal, yang hidupnya dikuasai, dikontrol oleh daging. Pernah lihat orang Kristen daging? Coba lihat kiri kananmu, mungkin itu dia saudara. Nah, jemaat yang diberkati,
Nafsunya yang berkuasa. Daging egonya yang berkuasa. Betul. Dan selalu dalam hidup kita sebagai orang percaya, konflik terbesar kita, konflik antara daging dan roh. Betul nggak? Konflik antara daging dan roh. Saudara sekalian, kalau kita mau jujur, mana yang lebih kuat? Suara daging atau suara roh? Biasanya suara roh itu kecil sekali. Suara roh itu lembut sekali. Suara daging, suara emosi jauh lebih kuat. Saudara perhatikan, ketika Kain dan Habel beribadah kepada Tuhan. Mereka membawa persembahan mereka kepada Tuhan. Alkitab berkata persembahan ibadah Kain ditolak Tuhan, ibadah Habel diterima oleh Tuhan. Kain marah saudara, dia emosi, dia nggak terima. Harusnya ketika dia tahu bahwa ibadahnya ditolak Tuhan, dia koreksi dong. Dia coba perbaiki dong, apa yang salah nih? Kenapa saya hidup jadi orang Kristen, saya nggak diberkati? Kenapa Tuhan tidak terima ibadah saya? Kenapa Tuhan tidak berkenan dalam ibadah saya? Dia koreksi dong, dia evaluasi dong. Dan dia lihat, oh kenapa adik saya Habel diterima? Oh ternyata dia bawa korbannya firstborn, buah sulung dari kambing dombanya. Sementara saya cuma memberikan hasil tanah. Mungkin Tuhan nggak mau hasil tanah, karena tanah sudah dikutuk Tuhan. Tuhan maunya apa? Anak kambing, anak domba, firstborn, buah sulung. Nah, Habel kenapa diterima Tuhan? Dia selalu memberikan yang terbaik, yang terutama. Saudara, kualitas pemberianmu kepada Tuhan akan menentukan kualitas cintamu kepada Tuhan. Semakin kau mengasihi Tuhan, semakin Tuhan yang terutama dalam hidupmu, kau akan selalu memberikan yang terbaik buat Tuhan. Pujian yang terbaik, persembahan yang terbaik, semua yang terbaik kau lakukan buat Tuhan. Karena Tuhan yang pertama dan terutama dalam hidup setiap kita. Amin. Bagi Habel Tuhan segala-galanya. Kain asalan aja. Dia kasih, dia nggak ngikuti aturan Tuhan. Dia nggak ngikuti kehendak Tuhan. Saudara, kita belajar Roh Kudus itu satu pribadi. Roh Kudus itu satu person. Dia punya perasaan. Dia bisa berduka, dia bisa sedih, dia bisa senang. Banyak orang tanya saya, Pak, apa yang menyebabkan Roh Kudus berduka? Ketika kita tidak taat sama dia. Ketika kita tidak mengikuti kehendak dia. Saudara, Tuhan sudah berikan satu aturan kepada manusia. Kalau mereka datang kepada Tuhan, ada syaratnya. Ada waktunya, ada tempatnya. Tapi Kain masa bodoh. Kain ignore, dia nggak mau tahu hal itu. Pokoknya datang ibadah, asalan aja, dan Tuhan tidak terima. Jemaat NDC Bywalk, dengan sangat menyesal, saya mau beritahu kepada saudara, tidak semua ibadah kita berkenan kepada Tuhan. Tidak semua ibadah kita menjadi berkat buat hidup kita. Seringkali ibadah kita tidak berkenan, ditolak oleh Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak memberikan yang terbaik. Kita tidak melakukan ibadah kita seperti yang Tuhan mau. Saya kadang-kadang di ibadah di gereja tuh sedih Pak Ivan. Kenapa? Banyak orang tahu puji-pujian itu powerful. Anda percaya puji-pujian itu powerful? Salah satu senjata kita dalam peperangan rohani adalah puji-pujian. Saya zaman dulu saudara kita melayani pelepasan, ada dua hal yang paling powerful. Yaitu yang pertama, nama Yesus itu powerful. Iblis paling takut sama nama Yesus. Iblis paling gemetar dalam nama Yesus. Saya punya kenalan, waktu dia pacaran sama ceweknya. Ceweknya ini saudara, itu keluarganya punya hantu banyak, penyembahan berhala banget. Dan cewek ini punya makhluk astral ya, hantu yang mendampingi dia. Nah dia bukan orang Kristen, cowoknya bukan orang Kristen. Nah waktu mereka pacaran, dia merasa terganggu dengan hantu yang menyertai dia. Dia cerita sama cowoknya, dia mengeluh. Terus cowoknya bilang gini, udahlah say, kita jadi orang Kristen aja. Kita nggak percaya dukun-dukun gini deh. Kita nggak percaya hantu-hantu gini. Kamu tersiksa, kamu stres, kamu depresi. Kita jadi orang Kristen aja. Dan luar biasa, baru dia ngomong gitu saudara. Tiba-tiba ceweknya ngacungkan tangan, mata melotot sudah. Ngacungkan tangan, mata melotot. Cowoknya takut. Dia singkirkan tangan ceweknya. Yang, lu jangan bercanda gini dong. Gua takut. Dia begitu dibetik, begini lagi saudara, ngacung lagi, mata melotot. Yang, gua takut nih, lu jangan begini dia begini kali, begini lagi. Dia tahu ternyata ceweknya lagi kerasukan, lagi kemasukan saudara. Nah si cowok ini bukan orang Kristen, dia punya teman orang Kristen. Temannya itu bilang nih bro, kalau lu kepepet,
Kalau lu kejepit, kalau lu ada masalah, ingat satu nama yang berkuasa. Nama Yesus. Dan luar biasa, dia sebut nama Yesus. Ceweknya terpelanting sekian meter, saudara. Luar biasa. Nama Yesus berkuasa. Nama Yesus dahsyat. Nama Yesus luar biasa. Amin. Nah, kita punya otoritas memakai nama Yesus. Jangan takut sama setan. Jangan takut sama roh jahat. Ada kuasa yang besar dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Di dalam nama Yesus ada kelepasan. Di dalam nama Yesus ada kemenangan. Di dalam nama Yesus ada pemulihan. Di dalam nama Yesus ada mukjizat bagi setiap kita. Dan senjata kedua yang luar biasa adalah puji-pujian. Saya itu melayani pelepasan, saudara. Dan ketika kita menaikkan puji-pujian dan zaman dulu lagu-lagu yang paling powerful, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan, itu lagu sakti banget. Ada kuasa dalam darahnya, darah orang bisa gelepar-gelepar, saudara. Orang bisa guling-guling, saudara. Luar biasa banget. Nah, kita tahu puji-pujian itu menyenangkan hati Tuhan. Tapi sering maaf ya, ketika kita ibadah, kita tidak memberikan puji-pujian yang terbaik. Betul nggak, saudara? Anda tahu nggak, ketika Anda memuji Tuhan, Tuhan memberikan kuasanya bekerja dalam hidup kita. Kita melepaskan kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Saudara, Yosafat itu menang perang gara-gara apa? Ketika dia terjepit, saudara, 3 suku bergabung menjadi satu menyerang Yosafat Yehuda yang kecil sekali. Kejepit, nggak bisa tahu bisa berbuat apa. Yosafat berseru kepada Tuhan. Mereka mengadakan puasa massal. Dan Tuhan menjawab, Tuhan berikan strategi. Yosafat di barisan paling depan taruh para penyanyi dan para pemain musik. Ini mau perang apa mau konser, saudara? Betul nggak? Harusnya dalam peperangan yang paling depan itu raja dan panglima-panglima yang paling handal. Tapi Tuhan punya strategi yang berbeda. Tuhan katakan di barisan depan letakkan para penyanyi dan pemain musik. Dan saudara, Alkitab berkata ketika mereka berkata, for the Lord is good, for the Lord is good, for the Lord is good, and His mercy endureth forever. For the Lord is good, and His mercy endureth forever. Alkitab berkata, di saat mereka buka mulut, mereka menyanyi memuji Tuhan. Di saat itu Tuhan bekerja. Di saat itu Tuhan bertindak, saudara. Dan keadaan yang terjepit menjadi kemenangan yang besar. Siapa yang percaya? Puji-pujian akan mendatangkan mujizat kuasa Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Tapi sayang, tidak semua orang suka memuji Tuhan. Di gereja banyak orang yang duduknya begini. Di NDC sih nggak ada ya. Nggak ada bedanya, saudara. Betul nggak? Waktu puji-pujian diam aja. Kadang-kadang maaf ya, saya sedih loh. Di gereja-gereja modern, jadi mimbar ini begitu bagus Pak Ivan. Begitu bagus mimbar ini pakai choir. Gitu ya. Keren banget. Orang jadikan nonton konser. Anda seperti nonton Coldplay. Anda seperti nonton Blackpink. Betul nggak, Pak? Kita cuma diam dan nonton. Anda bukan penonton. Kita ini adalah para pemuji-pemuji Dia yang ingin menyembah memuji Tuhan. Amin. Saudara, hebatnya Daud. Kenapa Daud berkenan di hati Tuhan? Dia tahu sekali apa yang Tuhan suka. Anda tahu nggak? Semua alat musik itu diciptakan prinsipnya 2. Yang pertama dipetik dengan tangan, yang kedua ditiup. Itu musik. Betul ya? Pemain musik betul, ditiup dan dipetik, betul nggak? Saya mau nanya, Tuhan menciptakan manusia seperti apa? Yang pertama dengan tangannya. Dia membentuk dengan tangannya. Yang kedua dia meniupkan, menghembuskan nafas. Saudara tahu nggak Anda? Saudara dan saya, alat musik yang Tuhan ciptakan untuk kita bisa memuji Tuhan. Amin. Anda tahu, memuji Tuhan itu powerful. Tapi kenapa Anda dalam ibadah nggak pernah memuji Tuhan? Anda memuji Tuhan. Betul nggak? Betul nggak, saudara? Benar. Pada itu powerful. Nah harusnya Kain biar pada apa yang salah? Kenapa saya nggak diberkati? Apa yang keliru? Nah saudara, akhirnya dia emosi, dia marah. Dan Alkitab berkata dia membunuh Habel adiknya. Sebelum dia membunuh Habel adiknya, Roh Kudus sudah bicara.
Roh Kudus bilang gini, hey bro, kenapa muka lu merah? Hey bro, tensi lu tinggi ya? Drug lu lagi naik ya bro ya? Lu gak minum amlodipin ya tadi ya? Nah saudara, Roh Kudus udah ngomong. Roh Kudus bilang, kalau kamu marah, dosa sudah mengintip di depan pintu. Sudah dikasih warning, sudah dikasih signal oleh Roh Kudus. Kalau kamu izinkan marah ini terus, maka dosa sudah mengintip di depan pintu. Tapi sayang, si Kain, dia masa bodoh dengan suara Roh Kudus. Dia tidak taat pada suara Roh Kudus. Dia tidak mengikuti suara Roh Kudus. Dia lebih mengikuti suara dagingnya. Dia lebih mengikuti suara emosinya. Dia lebih mengikuti suara nafsu kemarahannya. Dan akhirnya dia membunuh Habel adiknya sendiri. Saudara, saya mau nanya, apa yang mengontrol hidup Anda? Hawa nafsu Anda? Daging? Apa yang mengontrol hidup Anda? Apa yang mengontrol? Banyak orang dikontrol hidupnya oleh uang. Kemarin berapa hari lalu saya konseling seorang ibu. Ibu ini masalahnya banyak sekali. Banyak sekali. Keadaannya seperti sudah jatuh di timpa tangga, digigit anjing, anjingnya anjing gila. Dia lari jatuh di got, kakinya patah, diangkut ambulan, ambulannya tabrakan saudara. Itu keadaan ibu ini. Sampai dalam hati saya bilang kasihan juga ya. Dia sama Tuhan setia. Tiap minggu ke gereja, tapi masalahnya kok banyak banget. Masalahnya kok bertubi-tubi banyak. Dan masalahnya bukan masalah yang enteng, masalah yang besar-besar. Dari orang kaya bangkrut jadi nggak punya apa-apa. Dari rumah mewah sekarang kontrak saudara, sewa apartemen, kasihan banget. Dia cerita ngolok itu sekian jam sama saya pendengar yang baik. Tapi setelah itu saya bilang, udah kita berdoa. Waktu saya berdoa, Roh Kudus berbicara kepada saya. Hidupmu dikontrol oleh uang. Hidupmu dikontrol oleh prestasi, prestise, harga diri, dan gengsi. Kamu tuh seperti got mampet. Got mampet, kau pernah lihat got mampet nggak? Got mampet isinya sampah, kotoran, bangke, tikus, semua yang bau. Betul nggak saudara? Seringkali hidup kita seperti got yang mampet. Banyak masalah muncul, masalah ini. Kenapa? Hidupmu got mampet. Tuhan sudah berikan berkat, Tuhan sudah berikan energi, Tuhan sudah berikan potensi, Tuhan sudah berikan kepintaran, Tuhan sudah berikan bisnis yang baik. Dan kita pakai untuk nafsu kita, untuk ego kita, untuk cari uang, gak ada habisnya. Dan kita tidak pernah berikan waktu kita, uang kita, potensi kita untuk Tuhan. Kenapa? Hidup kita dikuasai oleh ego kita, oleh nafsu kita, oleh daging kita. Atau mungkin saudara, hidupmu dikuasai, dikontrol oleh hal yang duniawi. Hal-hal yang duniawi. Aduh, kita ini jadi duniawi gampang sekali. Kita hidup di dunia realitas saudara. Benar, orang jadi duniawi itu gampang. Makanya anak muda kalau pacaran itu hati-hati. Cari cewek yang benar-benar dari Tuhan. Karena kalau cewek sembarangan, sekarang cewek-cewek kalau pacaran Pak Ivan nggak mau lagi ke warteg Pak, nggak mau lagi di kaki lima, ngajaknya ke mall Pak. Minimal Plaza Indonesia Pak. Masuk pintu 1 sebelah kiri Dior, sebelah kanan Burberry. Pintu 1 lagi sebelah kirinya Zegna, sebelah kanannya Alexander McQueen. Sudah betul nggak? Artinya kalau makan di mall biayanya besar. Makanya cowok-cowok kalau pacaran dengan cewek nggak hati-hati, nggak dari Tuhan. Kalau Anda mau ngajak makan di mall, sebelum makan di mall baca dulu tulisan di depan pintu tol. Pastikan saldo Anda cukup, saudara. Nah, cuma yang diberkati Tuhan. Hal-hal duniawi loh, saudara. Betul nggak? Hal-hal yang duniawi, kita jadi duniawi banget. Saya ketemu hamba-hamba Tuhan. Kalau cerita tuh dunia semua. Cerita makanan yang enak di mana, tempat pelestari yang enak. Gak ada yang bicara ayat tuh. Gak ada yang bicara jiwa-jiwa tuh. Bicaranya dunia, semua uang. Sebuah kedua kemewahan dunia. Makanya hot semeyu-meyu di mana ya? Betul gak? Yang enak di mana ya? Ini sekarang gua bajunya Dior loh. Lu apa nih? Lu tasnya apa? Oh, tas gua Zegna loh. Lu sudah dunia semua. Apa yang ngontrol hidup Anda? Atau mungkin hidup kita dikontrol oleh setan. Jangan pikir ya, orang Kristen semuanya rohani loh. Banyak orang Kristen main dukun, saudara. Banyak orang Kristen masih percaya jimat mantra. Satu hari teman saya, papanya meninggal.
Ini orang Kristen saleh, le. Tiap minggu ke gereja, saleh banget saudara. Waktu itu saya temani dari rumah sakit ke rumah duka. Itu sibuk, mereka berdebat, diskusi Pak Ivan, di mana posisi peti matinya. Tidak boleh depan pintu, tidak, wow, sekarang udah di atas saja aman saudara. Berkat melimpah-limpah. Ribut, terus katanya, saya bilang gini, saya nyeletuk. Kalau rumah duka gini, enaknya pesan bakmi gitu kan saudara, ya betul gak? Saya yang setuju di rumah duka ada bakmi. Ternyata gak boleh katanya. Gak bagus kalau ada bakmi, gak bagus ada ini. Ya Allah, Tuhan Yesus. Orang Kristen kok masih percaya begini-beginian. Betul gak? Makanya kalau mau beli rumah yang tusuk sate. Itu murah saudara sekalian. Dan rumah itu akan jadi berkat buat setiap kita, amin. Cari yang nomor 4 atau nomor 13 saudara, amin. Nah coba yang diberkati. Saya mau beritahu banyak orang Kristen percaya tahayul. Masih percaya sion-sion, betul gak? Tadi kita bicara sion-sion. Saya sionnya kelinci. Tapi hidup saya tidak dikontrol oleh kelinci. Hidup saya dikontrol oleh Tuhan Yesus. Amin. Sion saya Tuhan Yesus. Ini benar true story. Saya punya teman orang Kristen. Dia percaya sekali sama sio. Dia percaya sekali sama ramalan bintang, ramalan sio-sio. Kan sering itu ya, sampai wong kampu zaman dulu kan sudah. Masih ada nggak sekarang ya? Ramalan bintang. Dia percaya banget sama sio-sio itu. Percaya banget. Dan sionya kuda sudah. Sionya kuda. Dan saya lihat hidupnya seperti kuda. Kerja keras. Kan kuda kan power. Kerja keras. Orangnya rajin, orangnya tekun, orangnya kerja keras. Tapi nggak ada hasil sudah. Nggak ada hasil kayak kuda sudah. Waktu kita doakan pelepasan. Saudara tahu apa? Dia meringkik kayak kuda. Hihihi, kayak kuda saudara. Pada cewek saudara. Kenapa? Jangan percaya, jangan pikir orang Kristen tidak bisa dikuasai oleh roh jahat loh. Jangan pikir orang Kristen semua baik-baik saja. Saya punya teman orang Kristen, Bu Yani, tahu. Itu susu dari ujung rambut sampai telapak kaki. Kita scanning ke Singapura, tuh banyak sekali susu saudara. Dokter bilang mau dioperasi nggak bisa, terlalu banyak. Saya punya teman di gereja, pelayanan, kita teman pelayanan, ini level pelayanan saudara. Punya teman baik saudara. Kita nggak tahu dia punya susu, nggak tahu sama sekali. Kalau lihat, haleluya, shalom, puji Tuhan, baik banget, rohani banget. Kita nggak tahu dia punya susu. Lagi kita menyembah Tuhan, lagi kita doa, tiba-tiba susunya keluar saudara. Susunya keluar, dia malu banget. Kamu ketahuan, ternyata punya susu. Kalau ada yang punya susu hari ini ya, ayo lepaskan. Buang, amin. Susu supaya manis, supaya ngomongnya manis, supaya maco, ada gombal. Kekuatan kita ada di dalam Tuhan. Favor Tuhan menyertai, memberkati hidup setiap kita, amin. Banyak orang Kristen main dukun-dukun saudara, benar. Bahkan ada pelayan Tuhan itu punya dukun yang kuat sekali. Saya punya teman sudah, dia itu punya 2 setan, 2 hantu yang ngawal dia. Dan hantu ini kuat sekali saudara, kuat sekali. Dia itu sukses, karena dia punya prinsip gini, kalau saya mau ketemu orang itu pasti saya ketemu. Apa yang saya mau, saya pasti dapat. Cuma dia syaratnya nggak boleh mainin cewek. Jadi dia harus kawin 1 istri, titik. Nggak boleh punya pacar lagi. Nah saudara, dia kaya, dia sukses. Dia punya 2 setan ngawal dia. 2 hantu ngawal dia dan itu besar. Saudara tahu nggak? Dia ketemu seorang pendoa. Pendoa itu bilang, Bapak punya 2 hantu. Kalau Bapak terus gini, akan hancur hidupmu. Karena setan tidak pernah memberikan gratis. Selalu ada tumbal, saudara. Lihat kiri kananmu, selalu ada tumbal. Selalu ada tumbal. Yang selalu memberkati gratis itu siapa? Tuhan. Tuhan memberkati kita gratis. Betul nggak saudara? Amin. Nggak pernah ada tumbal. Setan selalu ada tumbal. Begitu dia takut sudah, mertuanya orang Kristen, istrinya orang Kristen. Akhirnya dia ikut Tuhan, luar biasa saudara. Begitu didoakan, 2 hantu itu hilang. Dia punya jimat 1 karung, jimatnya 1 karung sudah. 1 karung bisa hilang semua. Ditaruh di bagasi mobil, hilang sudah, kembali ke dukunnya. Saudara saya mau beritahu, kuasa gelap itu ada. Lihat kiri kananmu, kok lihatnya melongo kayak nonton suster ngesot. Setan itu ada loh, tapi kita nggak usah takut sama setan. Setan Indonesia itu difabel, saudara.
Betul nggak? Suster ngesot gak bisa jalan. Ya, kuntilanak terbang-terbang. Sundal bolong-bolong, betul nggak? Cacat semua saudara. Kok kita takut sama setan yang cacat? Bilang kiri kanan, setan Indonesia cacat semua. Nah, coba yang diberkati Tuhan. Kita percaya sama Gunung Kawi itu zaman dulu tuh. Masih ada Gunung Kawi nggak ya? Ke Gunung Kawi. Padahal di depan Gunung Kawi itu banyak pengemis. Kalau pengemis itu bisa kaya, udah nggak ada di sana dia. Halo? Banyak orang hidupnya dikontrol oleh setan. Atau yang keempat, hidup kita dikontrol oleh Roh Kudus. Anda mengizinkan enggak Roh Kudus memenuhi hidup Anda? 100% Roh Kudus memenuhi hidup Anda. Kita harus berendam dalam hadirat Roh Kudus. Dibaptis oke, dibaptis kita dicelupkan dalam Roh Kudus. Tapi dipenuhi itu artinya kita harus diam, tinggal. Tadi saya khotbah bersekutu dengan Roh Kudus, intim dengan Roh Kudus, mencintai Roh Kudus. Kalau kita bicara hubungan Roh Kudus dengan hubungan cinta, hubungan cinta. Kalau kita bicara cinta, ngomong-ngomong pernah jatuh cinta nggak cuma di tempat ini? Kasihan banget nggak pernah jatuh cinta ya. Ya, cinta itu enak berjuta rasanya, betul nggak? Saudara, kalau kita bicara cinta, kita bicara gairah, betul nggak? Gairah, kita bicara kerinduan. Orang kalau jatuh cinta ada gairah, semangat luar biasa. Yang gak pernah mandi jadi mandi 1 hari 7 kali, saudara. Betul gak? Yang gak pernah pakai parfum, bajunya gak rapi. Kalau jatuh cinta bisa jadi rapi. Betul gak? Ada semangat, ada gairah. Dulu saya di Singapura, cewek saya di Medan, saudara. Kita jarang ketemu. Aduh, kalau sudah giliran ke Medan, aduh gelisah nih hati. Aduh, rasanya gimana gitu loh. Bergairah banget, senang banget, kangen banget, rindu banget, saudara. Waktu saya sampai waktu dulu tuh Medan kan airportnya Polonia ya. Sampai di Polonia Medan, saudara. Ada orang Medan sini? Ancolo ha? Hoba ha? Siapa boya? Nah, saudara, benar gak tuh ya? Nah, saudara, begitu lihat mobilnya, belum ada orangnya. Lihat mobilnya jemput saya udah tadi itu. Udah oh happy day. Senang banget. Kenapa? Ada cinta. Sama Roh Kudus gitu enggak? Anda kangen enggak sama Roh Kudus? Anda rindu enggak sama Roh Kudus? Kalau kita bicara cinta, kita bicara pengorbanan. Pengorbanan. Saya waktu pacaran sama istri saya, kami Chinese tapi berbeda latar belakang. Dia Chinese totok, engkongnya dari Cungkuo, dia orang kungfu. Jadi kalau ngomong sama dia, mesti naik ke lantai 2, ambil kaleng, pung pang pung ting tong tang tau, ting o tang tong nah. Nah, orang kungfu dia. Saudaranya Wong Fei Yong, saudara ya. Nah, mereka orang kungfu, saya Chinese. Tapi Chinese saya Baba, peranakan. Saya turunan berbahasa Belanda. Jadi mama papa saya berbahasa Belanda. Dua-dua Chinese, tapi kita berbeda. Nah, kesukaan juga beda. Latar belakang dia Chinese toto, dia suka makanan Chinese food. Saya Baba, saya suka Indonesian food. Muka walaupun mirip Sun Jongki, Andi Lau gini, saya sukanya selera Nusantara. Nah, saudara, waktu kita pacaran, makanan favorit istri saya Chinese food. Dan saya mau beritahu, menu spesifik yang dia suka adalah capcay. Apa? Capcay. Saya dari kecil paling tidak suka sayur. Saya dari kecil nggak suka sayur. Begitu pacaran, tahu dia sukanya capcay. Cap itu 10, cai itu sayuran, betul ya? Artinya harusnya capcay itu 10 sayuran. Kalau Anda makan capcay, cek 10 nggak isinya tuh. Kalau nggak 10 berarti cai, saudara, betul nggak? Atau gocai, bukan capcay lagi. Kalau cap itu 10, benar ya? Benar nggak sih? Sok tahu bahasa Cina aja saya. Cap itu 10 cai, ada 10 sayuran. Nah, dia sukanya sayuran. Saya tuh anti sayuran, saya nggak suka sayuran, saudara. Tapi demi cinta, terpaksa makan capcay. Dan istri saya orangnya melankolis. Ciri orang melankolis itu setia. Setia banget. Sekali capcay, selama-lamanya capcay. Kalau bisa tiap hari makan capcay. Makanya saya berdoa semoga di surga ada. Nah, saudara sekalian. Tapi demi cinta berkorban tuh. Terpaksa makan capcay. Dan puji Tuhan sekarang udah suka capcay ya sayang ya. Puji Tuhan udah suka capcay sekarang. Terpaksa pertamanya.
Nah, coba yang diberkati kalau kita cinta sama Roh Kudus. Kita korbankan waktu kita. Kita korbankan energi kita. Berikan the best time daripada hidup kita untuk bersekutu dengan Dia. Roh Kudus itu cinta Anda loh. Roh Kudus rindu sekali sama Anda. Alkitab bilang dia mengingini kita dengan cemburu. Dia cemburu. Tidak boleh ada yang lain. Cuma dia satu-satunya. Dan dia ingin sekali dekat dengan kita. Dia ingin sekali bersekutu dengan kita. Dia ingin sekali menyatakan cintanya kepada setiap kita. Nah, coba yang diberkati, kita harus dipenuhi 100% oleh Roh Kudus. Kita harus dikuasai, dikontrol oleh Roh Kudus. Nah, saya mau tanya ini. Apa yang mengontrol emosi Anda? Apa yang mengontrol perasaan Anda? Dulu jujur, saya emosinya dikontrol oleh kemarahan dan ketidaksabaran. Saya orang yang emosi gampang meledak. Saya orang kolerik. Orang kolerik itu pemarah. Orang kolerik itu perfeksionis. Orang kolerik itu tidak sabaran. Orang kolerik itu syaraf teganya putus, saudara. Orang kolerik itu nggak fleksibel sama sekali. Itu orang kolerik itu kaku sekali. Dulu saya begitu. Saya gampang marah, gampang emosi, gampang meledak, melampiaskan dengan kemarahan. Saya melihat gini, ada 3 bentuk orang melampiaskan kemarahan. Yang pertama physical anger, KDRT. Pukul, tendang, cubit, pukul, jambak. Itu sekarang. Yang kedua namanya verbal anger. Kalau marah tuh maki-maki, ngomong kasar, ngomong kotor. Yang ketiga tuh silent anger. Ini yang berbahaya. Ada orang marah tapi nggak dicurahkan, diam aja. Dia diam, dia tutup dirinya, dia tutup hatinya, dia diam. Silent, ini yang bahaya. Jangan ada silent anger. Nah, saya itu nggak pernah pukul istri saya. Saya nggak pernah pukul orang. Tapi kalau saya marah verbal, kata-kata saya jahat, kata-kata saya tidak baik. Dan orang yang paling saya sakiti adalah istri saya. Istri saya bilang, kamu tuh kalau lagi marah, kata-kata kamu kayak pisau menusuk jantung saya, dikorek-korek kasih duruk nipis, pedis banget katanya. Saudara, kemarahan saya menyakiti orang yang paling saya sayangi. Kemarahan saya nggak jadi berkat bagi banyak orang. Tapi saya menyerahkan emosi saya. Saya berserah emosi saya dikontrol oleh Roh Kudus. Dan hebat, ketika Roh Kudus ambil alih, emosi saya dipulihkan, emosi saya diubah, saya menjadi orang yang sabar. Nama Tuhan dipermuliakan, amin. Anda sabar bukan karena ganti nama Anda jadi Pak Sabar atau Bu Sabar. Anda sabar karena Roh Kudus yang mengendalikan, yang mengontrol emosi kita. Satu hari saya di Starbucks daerah Setiabudi. Waktu itu saya ini orangnya belajar sabar, kontrol, belajar kontrol. Satu hari di Starbucks ini keadaan chaos banget, kacau banget. Saya tuh gampang protes, gampang komplain kan orangnya. Orang-orang kolerik kan begitu. Gampang emosi, saya udah mau marah nih. Nah ngantri, panjang ngantrinya, baristanya gak banyak. Cuma 2 orang. Jadi kan chaos banget saudara. Saya ngantri udah semua marah. Begitu sampai di depan counternya. Saya udah mau meledakkan kemarahan saya. Saya udah mau bilang 1, 2, 3, 4 sama tembak. Kayak sambo gitu saudara. Tapi tiba-tiba tuh anak bilang, Shalom Pak Pendeta Agus Lutan katanya. Begitu dia bilang Shalom Pendeta Agus Lutan, marah saya jadi 100 jadi 0 saudara sekalian. Terus dia bilang Shalom juga. Saya bilang, kamu kok bisa kenal saya? Iya, Bapak pendeta favorit saya. Dalam hati saya, untung gua gak marah. Untung gak bisa kontrol kemarahan saya. Kalau enggak apa kata anak ini ada pendeta ngamuk-ngamuk di Starbucks. Komplain di Starbucks, pendeta lagi. Betul enggak Pak ya? Enggak jadi kesaksian. Ada berapa banyak berkat hilang dalam hidup kita. Karena kita enggak bisa kontrol emosi kita. Saya belajar. Ketika saya menyerahkan emosi saya di kontrol Roh Kudus. Saya orangnya teganya tinggi loh saudara. Teganya tinggi, tidak ada belas kasihan. Saya tidak murah hati orang. Ini saya, jujur ngomong. Tapi setelah Roh Kudus menjamah hati saya. Ini gampang nangis, gampang kasihan, hatinya lembut banget. Alkitab mencatat ada 2 orang yang hatinya lembut. Yang pertama Yesus, yang kedua Musa, yang ketiga saya saudara. Gampang sekali nangis. Hatinya lembut banget, benar. Saya tadinya gak lembut saudara. Saya syaraf teganya putus loh Pak Ivan, benar. Saya tega banget orangnya, benar. Yaitu dosa konsekuen, saya tega. Tapi sekarang gak tega loh. Ketika lihat orang sedih, saya jadi ikut sedih. Roh Kudus mengubah emosi saya.
Kalau emosi kita dikontrol Roh Kudus, maka buah-buah roh akan mengalir keluar. Ada kesabaran, kelemah lembutan, kemurahan hati, penguasaan diri, ada kasih, ada sukacita, emosi kita akan berubah. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Yang saya mau tanya lagi, siapa yang menguasai pikiran kita? Pikiran kita dikuasai siapa? Ini penting sekali. Alkitab berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Saya kaget, saya baca bahasa Inggris. Bahasa Inggris bertulis begini, be careful how you think. Berhati-hatilah dengan apa yang kau pikirkan, because your life shaped by your thought. Ternyata hidup kita dibentuk oleh pikiran kita. Jadi sehat atau sakit kita yang menentukan pikiran. Gagal atau sukses kita yang menentukan pikiran. Kaya miskin kita semua di mana? Di pikiran. Kalau pikiranmu baik, hidupmu baik. Kalau pikiranmu jahat, hidupmu jahat. Kalau pikiranmu kotor, hidupmu kotor. Nah, kalau pikiranmu dikuasai Roh Kudus, pikiranmu selaras dengan Roh Kudus, hidupmu akan penuh dengan mukjizat. Hidupmu akan melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa terjadi dalam hidup setiap kita. Nah, saudara tahu pikiran kita harus dikuasai, dikontrol oleh Roh Kudus. Your life shaped by your thinking. Your life shaped by thought. Saudara, ternyata hidup kita dikendalikan oleh pikiran kita. Iblis itu menyerang kita di mana? Pikiran. Khawatir di mana? Pikiran. Putus asa di mana? Pikiran. Stres di mana? Pikiran. Medan pertempuran kita dalam pikiran. Maka dari itu kita harus jaga pikiran kita. Karena gini, pikiran itu powerful. Coba lihat kiri kanan ulang, pikiran itu powerful. Pikiran itu powerful. Saudara, pikiran kita kendali dalam hidup kita. Pikiran kita setir, kemudi dalam hidup kita. Kemana jalannya hidup kita ditentukan oleh pikiran kita. Jadi siapa yang menguasai pikiran kita, itu penting sekali. Kalau pikiranmu dikuasai oleh iblis, dia akan mengontrol pikiran Anda. Dan iblis selalu membangun benteng dalam pikiran kita. Stronghold itu mindset yang salah. Dan kita hancur gara-gara mindset yang salah. Kita selalu merasa diri bersalah. Kita selalu berkata, oh semua orang berbuat dosa. Semua laki-laki tidak setia. Tidak semua laki-laki. Itu gak sah. Mindset jangan salah. Semua orang berbuat dosa. Semua orang korupsi. Semua orang berzina. Tidak. Itu konsep yang salah. Nah saudara, dia menguasai pikiran kita, iblis. Kalau dia bisa kuasai pikiran Anda, dia akan bisa kuasai hidup Anda. Pikiran kita harus berubah. Dulu saya berpikir, saya pernah cerita, mungkin tapi saya mau cerita lagi, bahwa pendeta itu miskin. Pendeta itu dong hadong hepeng me yucen bokeh, saudara. Karena pikiran saya berkata pendeta miskin, saya jadi pendeta miskin. Dan saya cari di Alkitab, nggak ada loh anak Tuhan miskin. Itu saudara satu prinsip yang tidak alkitabiah. Kita miskin, kita menderita. Yesus saja miskin kok. Alkitab berkata Yesus yang kaya rela jadi miskin supaya kita yang miskin menjadi kaya. Dia tukar, terjadi pertukaran. Yesus yang kaya jadi miskin supaya siapa? Supaya Ivan, supaya Agus Lutan, supaya Sali, supaya semua jemaat di tempat ini yang miskin menjadi kaya. Siapa orang kaya di tempat ini? Mindsetmu kaya apa miskin? Mindsetmu sehat apa sakit? Kalau kau berkata, aku sakit pak, aku gak punya masa depan, hidupku hancur, ya hancurlah kau. Aku mati pak, mati benar saudara. Betul gak? Aku sehat, aku kuat, aku diberkati Tuhan, aku diurapi Tuhan, aku dipakai Tuhan. Iblis itu mengintimidasi kita. Iblis itu melemahkan kita. Kamu gak layak, kamu gak pandai. Iblis, karena gua gak layak, gua gak pantas. Anugerah Tuhan terjadi dalam hidup saya. Amin. Anugerah itu kita gak layak terima, bukan karena faktor kita. Saudara sekalian, pikiran ini harus dikuasai oleh Roh Kudus. Pikiran kita harus dikontrol oleh Roh Kudus. Isi pikiranmu dengan firman Tuhan. Selaraskan pikiranmu dengan firman Tuhan. Dan izinkan Roh Kudus mengontrol pikiran kita. Kalau Anda doa, suka kan pikiran terbang-terbang kan? Tiba-tiba udah ke Hong Kong ketemu Lin Chinxia. Tiba-tiba udah di Korea ketemu Blackpink. Betul gak saudara? Halo? Siapa yang pikirannya kau doa melayang-layang? Tangkap pikiranmu. Izinkan Roh Kudus yang menguasai. Yang mengendalikan pikiran kita. Sehingga setir hidup kita oleh Roh Kudus. Makanya Paulus bilang, aku ini tawanan roh.
terikat Roh Kudus, ditawan oleh Roh Kudus. Yang terakhir, saya mau tanya, siapa yang menguasai kehendak Anda? Setiap kita punya kehendak. Dulu saya my will, suka-suka gua, kehendak gua, suka gua mau melakukan apa. Tapi sekarang nggak bisa. Saya harus menyerahkan kehendak saya. Saya harus menaklukkan kehendak saya untuk Roh Kudus yang menguasai kehendak saya. Saudara sekalian, percaya nggak Roh Kudus menuntun kita? Percaya nggak Roh Kudus menunjukkan jalan buat kita? Percaya nggak Roh Kudus menasihati kita? Roh Kudus menguduskan hidup kita. Jujur ya, kehendak kita selalu semua yang berdosa. Kehendak kita semuanya selalu berbuat jahat. Dan Roh Kudus hebat. Dia menginsyafkan kita akan dosa dan kesalahan kita. Kata menginsyafkan itu menerangi, membongkar. Roh Kudus paling bongkar dosa-dosa tersembunyi dalam hidup kita. Banyak orang dosanya tersembunyi, suami-suami nih. Suka simpan dosa tersembunyi. Satu hari seorang bapak istrinya lagi di luar rumah, dia mau buat kopi. Dia cari gula. Dia lihat di dapur. Kok di termos, di toples, garam, merica. Kok semuanya gak ada gula? Dia tanya istrinya, yang, ini kok aku cari gula gak ada ya? Kok semua garam, merica, gula yang mana? Istrinya bilang, kamu cari yang tulisannya garam 1, itu isinya gula. Kok gitu sih ya? Iya, aku mau tipu semut. Supaya semut baca garam, dia gak jadi datang. Pada isinya gula. Kok gitu sih yang? Kamu kok bodoh banget kata suaminya. Emangnya gue bodoh? Lu kan kayak gitu kata istrinya. Lu punya di handphone lu, di phonebook lu, namanya Burhan. Tapi sebetulnya Anita kan. Namanya Nursia, lu tulis Nurdin kan. Betul gak saudara? Halo bapak-bapak ngaku. Roh Kudus gak bisa dipermainkan. Dia gak kompromi sama dosa. Dia akan membuka dosa kita, menerangi dosa kita, sehingga hidup kita semakin diubahkan. Saya pernah tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa ada hamba Tuhan berdosa kok diekspos ya? Mestinya kan disimpan-simpan aja. Kenapa Tuhan kok gak segan-segan ekspos jadi berita dunia? Kenapa Tuhan gak kompromi sama dosa? Roh Kudus itu mengekspos, menginsyafkan kita, menempelak kita, menyadarkan kita akan dosa kita. Berapa banyak kita punya hidden sin. Dosa yang tersembunyi, kehendak kita cabul, kehendak kita jahat, kehendak kita semuanya gak benar. Kalau kita ini kan Doraemon, aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin itu. Banyak sekali yang gak sesuai dengan maunya Roh Kudus. Halo, bersedia gak tunduk dipimpin Roh Kudus? Kehendak kita ikut pada Roh Kudus. Amin saudara. Dan ketika kita berjalan bersama dengan Dia, kita akan berjalan dalam mukjizat demi mukjizat, terobosan demi terobosan. Apa dosa yang kau sembunyikan dalam hidupmu? Roh Kudus akan terangi. Roh Kudus akan menyatakan kehendaknya. Percaya Roh Kudus itu pribadi. Dia punya kehendak. Selaraskan kehendakmu. Dikontrol oleh Roh Kudus. Dulu saya kehendaknya semua yang tidak baik. Tapi sekarang puji Tuhan, saya menyerahkan Roh Kudus kontrol hidup saya. Dan ketika Dia mengontrol, mengendalikan hidup saya, kehendak saya disucikan, kehendak saya dimurnikan, hati saya dibersihkan, hati saya dimurnikan. Dan saya berdoa, hari ini kita tidak cuma dibaptis Roh Kudus, tapi kita mengalami kepenuhan Roh Kudus terus menerus dalam hidup setiap kita. Amin. Every day, every moment, every minute kita bersekutu dengan Dia. Dia dekat dengan kita. Dia mencintai Anda. Dia rindu sama Anda. Dia ingin dekat dengan kita.